Oke guys, selamat pagi semua. Ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini jam 10.36 tanggal 18 Juni 2021. Oke guys, kebetulan nih hari Jumat jadi gua pakai batik. Kameranya ada di sini. Jadi buat teman-teman hari ini gua akan eh, kasih beberapa tips dan informasi tentang perkembangan update terbaru saat ini. Nah, kita bisa ngelihat jika saat ini nih pandemi, ya kalau menurut gue pandemi lagi nggak karuan gitu, dan diduga dan diprediksi akan meningkat lagi akibat ya kerumunan lagi masa gitu ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang menimbulkan naiknya tingkat virus lagi pandemi COVID-19. Salah satunya beritanya ini gue kasih ya abis ini ya. Tapi sebelum gue membahas tentang pandemi COVID saat ini, perkenalkan nama gue Wisnu Broto. Jadi gue seorang Chief Marketing Officer-nya Evo Group, guys. Nah, gue juga sebagai influencer, gue juga sebagai motivator, gue juga sebagai owner di salah satu company di perusahaan digital dan konvensional di real estate juga, gitu ya. Terus juga gue berfokus kepada sebagai investor. Nah, maksudnya investor apa sih? Biasanya gue menginvestasikan semuanya, sebagian dari asetku untuk menjadi passive income. Contoh misalnya gue beli rumah, gue sewain, dapat passive income dari situ. Atau gue investasi di salah satu platform digital, gue dapat profit harian dari situ. Ya, sesuai dengan kontrak ya. Jadi mindset gue adalah sebagai pengusaha dan juga sebagai investor. Nah, kebetulan kantor kita berada di Tunjungan Plaza TP5 ya guys. Jadi buat teman-teman Surabaya kalau misalnya mau ngopi-ngopi bareng, konsultasi bareng Miliarder Boy, bisa langsung aja ke kantor kita di Tunjungan Plaza 5 ya. Terus juga kalau misalnya teman-teman bingung nih mau investasi kemana dan mau konsultasi yang aman gimana, konsultasi manajemen resiko dan lain-lain, bisa lu DM Instagram gua guys. Nah, oke kita langsung ke pokok pembahasan ya. Oke guys. Ya. Oke guys, jadi ini gue dapat berita di kompas.com ya, di mana Indonesia berpotensi hadapi double puncak kasus COVID-19. Dan ini adalah beberapa alasannya guys. Nah, coba kita belajar bareng tentang ini ya. Nah, di sejumlah daerah di Indonesia semakin banyak dilaporkan, ahli mengingatkan bahwa Indonesia bisa berpotensi menghadapi double puncak kasus COVID-19. Nah, dia mengatakan bahwa gelombang pertama COVID-19 di Indonesia akan mencapai puncaknya akhir Juni hingga awal Juni 2021. Jadi teman-teman harus hati-hati nih. Ini adalah akumulasi perjalanan selama 1 tahun. Kondisi saat ini diperburuk dengan varian Alpha dari Inggris ya. Diki mengungkapkan bahwa penyebaran varian baru virus corona Alpha menyebabkan meningkatnya kecepatan angka kesakitan dan banyaknya kasus. Jadi seperti itu guys. Sedangkan puncak gelombang COVID yang disebabkan varian Delta kemungkinan terjadi pada Juli, bisa pertengahan atau akhir. Double puncak kasus COVID-19 dia menyebutkan bahwa puncak gelombang COVID-19 bulan-bulan ini terjadi di Indonesia didominasi oleh penyebaran varian Alpha. Kalau bicara varian Delta yang lebih serius maka akan berdekatan. Jadi ada potensi dua puncak. Nah, yang akan kita hadapi dalam 1 hingga 2 bulan ke depan gitu ya, yang ditemukan di India. Nah, jadi di India tuh lagi banyak kasus COVID-nya juga gitu ya. Oleh sebab itu sudah saatnya kita mengubah strategi. Tidak bisa lagi daerah-daerah melakukan testing dan tracking dalam kapasitas yang rendah, tidak sesuai dengan skala penduduk dan eskalasi atau skala pandemi. Ungkapnya, strategi ini harus dilakukan bersama baik pemerintah maupun pemerintah daerah. Di antaranya tetap meningkatkan ya cuci tangan dan lain-lain ya. Oke guys. Jadi buat teman-teman
Buat teman-teman sih, gue menyarankan kita tahu ya kalau misalnya sekarang ini pandemi membuat bisnis ya amburadul gitu ya. Kemarin udah bagus, bisnis udah dibuka dan akhirnya balik lagi. Kayak kemarin kejadian McD ya, McD BTS gitu ya. Kemarin kita tahu sendiri ketika BTS banyak ya, banyak yang beli tapi ditutup gara-gara banyaknya orang pesan order. Padahal yang pesan itu adalah Gojek ya, karena standar standar keamanan gitu ya, supaya tidak menyebar. Sudah dilakukan oleh kepolisian dan TNI Polri gitu ya. Sebenarnya tugasnya sudah dilakukan dengan benar. Nah, lalu bagaimana gitu ya jika ini terjadi terus gitu guys? Kita buat bisnis konvensional akhirnya ketika rame ditutup. Kalau misalnya sepi standar, misalnya kapasitas diturunin jadi 50%, nggak bisa banyak-banyak, itu berefek nanti ya itu nanti berefek kepada ini ya guys, apa namanya? Berefek sama laporan keuangan kita. Contoh misalnya McD. McD ini kan biasanya mereka di daerah strategis gitu. Dia sewa di daerah strategis gitu. Yang biasanya omsetnya contoh 1 miliar, gara-gara jadi pengurangan, jadi kapasitasnya 50%, berarti kan 500 juta. Nah, terus bayar karyawan sama bayar sewa bagaimana, manajemen bagaimana, berarti kan mengalami kerugian atau penyusutan secara ekonomis gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu kalau kita pakai strategi, sebenarnya pakai strategi bisnis itu bisa meningkatkan volume. Contohnya misalnya kayak kemarin McD meningkatkan apa? Cara strategi meningkatkan pembeli itu dengan cara dia collab sama BTS dan akhirnya terjadi betul dan melonjak walaupun yang beli itu ini guys online gitu ya, pakai Gojek gitu ya. Tapi dia nggak bisa ya banyak jadi ya ditutup gitu kan, salah lagi gitu. Belum bukan orang yang beli loh ya, jadi itu udah mulai udah nggak terlalu banyak tapi tetap aja guys. Nah, apalagi bisnis-bisnis yang kecil gitu ya, bisnis-bisnis rumah apa namanya franchise-franchise yang lainnya, salah satunya ada beberapa franchise yang agak rame ketahuan ditutup, ada rame dikit ditutup. Kalau sepi ya bayar karyawan gimana. Nah, itu adalah pandemi apa namanya problem-problem atau persoalan-persoalan yang selalu hadir di bisnis guys. Nah, untuk buat teman-teman yang setia nonton channel Miliarder Boy, gue kasih saran beberapa tips-tips ya. Jadi ini konten apa namanya, gue udah catetin semua sesuai dengan yang gue tahu gitu ya. Jadi teman-teman semoga konten-konten ini bermanfaat. Dengerin sampai habis supaya lu bisa ngerti apa maksud gue. Dan gue minta maaf kalau misalnya gue masih nggak terlalu pinter cara penyampaian karena gue memang masih belajar dalam hal edukasi di digital gitu ya. Dan itu juga kenapa gue sekarang secara sosialisasi di digital, full digital, karena memang gue jarang ketemu orang gitu. Jarang kayak dulu gue ke apa namanya komunitas badminton, ke komunitas golf, ke komunitas fitness. Sekarang gue mengurangi karena gue juga punya anak gitu ya. Gue punya anak 2 guys. Jadi teman-teman harus tahu orang yang udah punya anak dan pengusaha-pengusaha besar yang sudah tua dia nggak mungkin berkeliaran di luar. Ngapain kita cari ke komunitas gitu ya, entah itu komunitas mobil, pasti komunitas mobil masuknya anak muda semua. Jadi buat teman-teman yang seorang marketing, gue saranin lu harus belajar dan tonton video ini sampai habis karena gue akan cara ajarin lu dari awal sampai akhir guys. Oke, oke. Yang gue akan membahas tentang ya, gue akan membahas tentang digital marketing ya. Digital marketing gue udah iniin semua ya. Yang pertama adalah pelanggan ini butuh kelengkapan konten. Jadi buat teman-teman harus membuat konten yang lengkap. Contoh misalnya produk, terus juga contoh misalnya cara jadi marketing, reseller, terus cara penjelasan apa namanya sosialisasi, komisi dan lain-lain. Semua harus lengkap. Jadi itu buat teman-teman harus lengkap gitu ya. Dan kalau gue sendiri gue punya SOP-nya. Jadi gue di dalam perusahaan gue punya SOP.
SOP admin, marketing, coding, terus juga pembuatan video dan lain-lain. Nah di video YouTube gue juga lengkap guys. Ada buat marketing, ada buat investor, ada buat yang orang yang pengen kerjasama gitu ya. Ada orang yang pengen beli saham perusahaan kita. Terus kita juga punya portofolio sendiri. Terus punya banyak lah, pokoknya banyak. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi teman-teman, selain teman-teman punya produk yang bagus dan kelengkapan apa namanya produk gitu ya, perlengkapan konten, teman-teman harus memberikan kepuasan kepada pelanggan. Misalnya kayak gimana? Ketika orang orang apa namanya? Orang masuk ke orang masuk ke platform lu atau YouTube lu harus memberikan kepuasan ketika mereka bertanya, lu harus fast respon gitu ya. Dan klien-klien lu yang udah masuk, lu harus kasih service yang terbaik kayak gitu. Jadi nanti di tengah pembicaraan ini gue akan ngajarin lu gimana caranya untuk step by step dari apa ya? Dari awal jualan digital marketing sampai bisa closing. Yang ketiga adalah lu harus bisa membangun brand agar pelanggan lu tuh puas secara mata ya. Ini gue akan ajarin lu brand maksudnya kayak gimana sih. Nah, oke guys, jadi apa namanya? Gue akan kasih tahu beberapa brand ya. Nah, kenapa gue capek-capek nge-branding? Nah, ini teman-teman ya lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini follower gue udah 50.000 follower gitu ya dengan like-nya 499. Jadi buat teman-teman, gue saranin platform yang paling murah dan yang paling gampang untuk share produk lu ya itu TikTok guys. Jadi lebih gampang dapat follower, lebih gampang dapat audiens, lebih gampang, lebih murah juga ketika apa namanya lu apa namanya bakar duitnya di promo-promo ini ya, promo-promo digital segala macam, lu lebih baik ke arah brandingnya lebih ke arah main di TikTok. Sebenarnya ada juga gue main di Instagram, YouTube, tapi nanti gue akan kasih tahu ininya apa namanya, gue kasih tahu perbedaannya ya. Jadi ketika lu main di TikTok, ketika lu main di Instagram dan YouTube itu beberapa ada strateginya. Jadi buat teman-teman yang pengen coba belajar di bisnis digital, gue saranin itu. Oke, gue lanjut lagi. Yang keempat adalah perbaiki konsep dan rapihkan bisnis digital lo. Jadi eh, konsep-konsep yang lu punya sekarang, coba lu lebih dirapihin gitu ya dari awal. Misalnya contoh gue yang pertama perkenalan branding dulu. Nah, yang pertama-tama nih Milliarder Boy ini apa sih? Gitu ya. Contoh Milliarder Boy ini apa aja yang dikerjain gitu ya. Jadi buat teman-teman misalnya ditanya kerjaannya apa gitu ya, gue sebagai apa dan gue jualan apa aja, dan dari konten tersebut pantulan apa yang pengen gue dapetin. Jadi teman-teman harus tahu kayak gitu. Nah, dari semua sosmed kayak Instagram, TikTok, dan YouTube itu gue giring ke satu grup ya. Nah, ini grupnya ini guys. Bentar. Jadi buat temen-temen, ini adalah Telegram channel gue. Di sini banyak guys, grup-grup gue juga ikut dan belajar di Telegram channel. Contohnya di TikTok for Business. Jadi di bisnis ini dijelaskan cara-cara belajar lo di konsep digital. Nah, ini juga ada yang namanya Juragan Property. Di sini isinya sudah sampai 1.600 subscriber. Nah, di sini kerjaan gue apa aja? Misalnya teman-teman mau update informasi tentang investasi real estate dan perbankan, DM Miliarder Boy. Kalau misalnya lu mau DM pribadi di sini guys di Telegram. Nah, total donasi ini kalau misalnya gua ini pengen sedekah, di sini juga ada guys. Jadi gua setiap setiap sebulan sekali itu sedekah gitu ya. Nah, info lowongan kerja CV taruh di sini di Griamu. Nih, kalau teman-teman mau pengen kerja ya, di sini buka lowongan gitu kan. Nah, CV-nya griamu.com di sini guys. Mau passive income segala macam bla 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 ya. Jadi itu aja sih guys. Nah,
Nah, ini guys. Nah, ini nih ininya ya. Nih, ya. Di sini update informasi tentang investasi real estate dan perbankan. Jadi teman-teman harus tahu ya, DM Instagram gua nih, DM Telegram gua, total donasi. Jadi kalau misalnya gua tuh sedekah tuh lewat di sini guys. Gua pengen sedekah di sini. Tuh, kok ini ya. Halo Bra. Halo Bra. Oke guys, jadi ini teman-teman bisa lihat ya di Telegram, terus juga gue belajar dari TikTok for Business gitu ya. Terus solusi investasi di sini beda-beda ya guys. Oke guys, jadi apa namanya teman-teman bisa info lowongan kerja juga ada di sini ya, semuanya lengkap ya. Kalau misalnya teman-teman mau afiliasi juga ada di sini, jadi lu bisa jualin produk gua, terus lu bisa dapat komisi dari sini guys ya. Jadi buat teman-teman ini cara gua untuk mengumpulkan market di Telegram channel. Nah kalau misalnya di WA sendiri gua nggak terlalu banyak ngumpulin market ya, karena WA sendiri khusus buat beberapa relasi terdekat gue. Jadi kayak gini sih, gue ngumpulinnya di sini guys. Ya. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas ya, kita harus memiliki mindset untuk belajar. Jadi buat teman-teman, lu harus memiliki mindset untuk belajar. Nah, karena teknologi itu setiap hari berubah dengan sangat cepat. Jadi teman-teman, mulai sekarang gua saranin untuk coba belajar digitalisasi dan update strategi terbaru. Karena apa? Karena teknologi hitungan bulan bahkan hitungan minggu itu cepat berubah guys. Apalagi kalau lu masih mempertahankan jualan cara yang lama, lu nggak bakalan dapet income atau pemasukan dari situ. Dan gue terasa banget ketika gue merubah pola bisnis gue yang awalnya dari physical ekonomi itu adalah dimana semua transaksi itu bertatap muka gitu ya. Tapi sekarang beralih ke digital. Jadi semuanya edukasi, terus juga cara pengenalan produk semuanya lewat YouTube gitu. Jadi simple guys, gue buat desain proposal, terus abis itu gue kirim, abis itu gue buatin suatu video gitu ya kayak gini. Ketika gue buat video, ada orang yang ada tanya jawab, gue langsung kirim share videonya. Sesimpel itu, sampai di titik dimana dia pengen join, bahkan dia pengen investasi ke kita, baru kita transaksi tetap manual. Jadi seperti itu guys. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman harus tahu apa yang namanya viral. Nah, viral itu adalah diketahui dan dibicarakan oleh banyak orang gitu ya. Jadi gimana caranya lu bisa viral di sosial media? Itu ada dua cara. Yang pertama, lu harus diketahui kalau misalnya produk lu ini, misalnya contoh gue jualan produk digital misalnya, namanya griamu.com. Gue harus memberikan sebanyak-banyaknya informasi supaya semua orang yang ada di Indonesia itu tahu dulu. Nah, yang pertama ketika sudah tahu, tugas kita adalah gimana caranya supaya orang membicarakan produk gua. Tanya, jawab, tanya. Makanya gua bilang tadi, ketika orang mau tanya, lu langsung cepat respon gitu. Misalnya tanya orang, "Bang, itu griamu apa?" Ya, gue jelasin. Ini griamu. Loh, kok bisa kayak gitu? Langsung responnya cepat. Nah, enaknya di TikTok itu bisa lu tanya sama jawab. Nih, gue kasih contoh ya. Oke guys, jadi ini ya, gue udah kasih tahu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini langsung gue balesin komen-komennya ya. Jadi ketika orang tanya tentang produk gue, langsung gue jawab cepat nih. Nah, kayak gitu. Selalu gue memberikan edukasi dan respon cepat. Jadi yang paling pertama itu diketahui, ya, diketahui. Yang kedua adalah dibicarakan. Gimana caranya itulah terjadi namanya viral. Jadi teman-teman harus tahu. Gimana caranya semua orang banyak tahu dengan produk lu. Yang kedua adalah dibicarakan sama semua orang yang ada di Indonesia. Terjadilah viral. Ketika lu viral, disitulah ada transaksi pasti. Nah, jadi teman-teman harus tahu pola-pola tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita harus memahami produk, ya.
produknya itu ada dua gitu ya. Yang pertama adalah sudah dikenal, yang kedua adalah masih baru. Nah, kalau misalnya sudah dikenal kayak gue tuh udah dikenal lama, jadi strateginya beda. Bisa langsung edukasi, bisa langsung selling gitu karena udah terkenal, jadi gue langsung selling hard selling aja bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya lu produknya masih baru, gue saranin lu edukasi dulu branding lu apa, terus juga lu edukasi produk lu apa dulu, jangan selling dulu. Sampai orang tahu dan membicarakan, disitulah baru selling. Jadi jangan terburu-buru untuk selling, kita soft selling aja. Nah, kebanyakan orang itu ketika jualan produk di digital, kepengennya cepet laku, cepet selling tanpa dia memikirkan edukasi tentang produk, edukasi tentang produk gitu ya, produk dan program terus edukasi apa namanya cara pemakaian dan lain-lain. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Selanjutnya juga kita harus tahu siapa yang harus ditonton di kalangan audiens atau konten. Jadi ketika lu ini ya, ketika lu membuat suatu produk gitu ya, pastikan konten lu tuh yang berhubungan sama produk lu gitu ya. Dan juga ketika lu mau endorse orang, itu endorsement itu yang berhubungan dengan bisnis lu. Jadi nggak bisa lu asal endorse terus karena audiens dia berbeda gitu. Contoh misalnya yang cewek-cewek seksi gitu ya. Nggak bisa lu endorse ke pekerjaan. Karena apa? Karena dia audiensnya ya orang yang suka nonton seksi. Kalau misalnya orang seksi-seksi itu dipakai ambassador untuk obat kuat, itu bisa. Jadi harus tahu strateginya ya. Jadi buat teman-teman. Selanjutnya adalah kecepatan penyebaran. Nah, kecepatan penyebaran, kemudahan evaluasi, jangkauan lebih luas, biaya lebih terjangkau dan efektif. Oke, gue akan membahas tentang kecepatan penyebaran. Nah, kalau teman-teman ketahui kecepatan penyebaran itu di antara 3 platform yang udah gue pelajarin, misalnya contoh Instagram, TikTok, sama YouTube gitu ya. Itu yang paling cepet TikTok guys. Untuk penyebaran TikTok gue sempat dapat viewer 5 miliar ya, 5 juta dalam satu konten. Dan itu worth it banget dan bermanfaat banget untuk branding gue. Dan sekarang itu kenapa gue dalam waktu 1 bulan, 2 bulan followernya langsung 50.000. Dan itu emang ada strateginya guys. Nah, jadi gimana caranya supaya menyebar lebih cepat? Dan lu harus pelajarin algoritma setiap sosial media atau platform. Nah, masing-masing beda ya. Tujuannya gue tuh main di TikTok untuk penyebaran luas. Selanjutnya nanti gue giring ke Instagram dan gue giring ke YouTube untuk pengenalan produk dan branding lebih lengkapnya. Nah, kemudian evaluasi. Nah, evaluasi itu maksudnya apa? Ketika kita buat produk, sebarin iklan dan lain-lain, itu harus evaluasi gitu ya. Sorry tuh belepotan. Nah, jadi gue selalu buat konten tuh banyak. Misalnya gue buat 10 konten. Ya, 10 konten itu mana orang yang tertarik dengan konten gue. Nah, ketika orang tertarik 1 sampai 2 konten, disitulah gue kejar lagi. Jadi sistemnya gampang banget guys. Jadi ketika udah 1, 2 ini banyak peminatnya, konten gue langsung gue kejar di situ doang. Yang 8 udah gue buang. Nanti sampai masanya habis, gue buat 10 lagi, nanti 2 langsung gue sikat lagi. Kayak gitu. Nah, kemudian jangkauan lebih luas guys. Jadi buat teman-teman, TikTok juga memiliki jangkauan yang lebih luas. Ada beberapa algoritma yang lo sebenarnya harus pelajarin gitu ya. Dan biayanya lebih terjangkau. Jadi TikTok ini jangkauan lebih luas, biaya lebih terjangkau, endorsement juga lebih terjangkau dan lebih efektif. Jadi lo harus tahu trik-triki ya di dalam program tersebut. Nah, lu harus membedakan antara 5 ya. Yang pertama adalah website. Minimal lu harus punya website guys. Kalau nggak punya website, lu bisa masukin ke Tokopedia, Blibli, dan mungkin juga Gojek kan itu punya GoStore ya kalau nggak salah. Nah, lu harus punya website supaya ketika lu main TikTok, lu giring ke website tersebut untuk informasi lebih lanjut. Dan kepercayaan customer itu tergantung dari website. Yang kedua adalah SEO. Ya, dimana lu gimana membuat konten lu tuh lebih apa ya, lebih banyak orang nyari gitu ya dengan kata-kata ya. Judul itu lebih penting guys, judul penting. Jadi lu kalau misalnya contoh gue jualan produk di OLX ya, kalau jualan rumah di OLX bukan kata-katanya tuh bukan kayak gini guys, coba kita cek ya.
Oke guys, jadi ini gue kasih beberapa contoh ya. Jadi teman-teman liatin deh judul-judulnya, highlight loh. Padahal highlight ini Prabaya. Ini bacaannya adalah kos di gunung sehari 10 bersih aman. Terus juga dijual rumah plus pabrik tahu. Dijual rumah murah dan minimalis. Dijual rumah murah Singosari Malang. Ya. Siapa yang mau ngeklik kayak gitu? Walaupun itu udah highlight loh ya. Siapa yang mau ngeklik? Coba kalau misalnya nggak highlight, siapa yang mau ngeklik? Nah, teman-teman ketika jualan produk di sosial media, bukan masalah lu prabayar highlight atau bukan, tapi permasalahannya adalah lu bisa nggak buat judul. Contoh misalnya, yang ini, di kos gunung 10 bersih gitu ya. Kalau gue bilang ini kan harga kos gitu ya. Gimana caranya semua orang tuh ngeklik dulu? Tujuannya adalah gimana caranya semua orang klik dulu. Sisanya baru lu edukasi. Nah, contohnya misalnya kos apa namanya disewa apa namanya kos harga terbaik view gunung gitu atau apa gitu ya. Jadi bukan ini, jangan kos deh. Misalnya contoh, nah, misalnya ini kosan semua ya. Nah dijual ya, yang ini ya guys ya. Dijual rumah murah ya. Jadi ini gue lihat misalnya contoh rumahnya itu 1 lantai atau 2 lantai. Oh ternyata 2 lantai. Gue bilang gini aja, kalau murah kan misalnya gini, dijual ya. Rumah 2 lantai, harga 1 lantai. Atau rumah 1 lantai, gratis 1 lantai. Gitu. Itu apa rumah? Rumah harga 2 lantai, rumah 2 lantai, harga 1 lantai. Nah, rumah gue dulu pernah buat konten beli rumah dapat lapangan basket. Nah memang sebelahnya lapangan basket gitu ya. Jadi tapi orang klik, oh kok beli rumah dapat lapangan basket gitu ya. Beli rumah dapat lapangan golf gitu ya. Ternyata view depan lapangan golf gitu. Beli rumah dapat kolam renang karena sebelahnya kolam renang gitu ya. Kayak gitu guys. Jadi penyerapan bahasa yang lu harus pertimbangkan. Jadi seperti itu. Dan itu ketika orang ngeklik itu banyak yang telepon gua. Jadi gampang sih. Gua udah ajarin marketing gua kayak gitu guys. Nah, selanjutnya lu sosial media. Yang paling penting itu lu share juga ke sosial media. Kalau jualan properti lu bisa ke OLX ya. Terus juga ke Rumah 123 dan lain-lain. Lu juga bisa ke TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain ya. Yang paling penting itu adalah rutin. Kalau misalnya lu tanya gua berapa kali gitu ya gua share video dan konten, itu sehari bisa 20 sampai 50 kali guys. Jadi gua rajin dan rutin dan sekarang gue udah kasih ke admin gue untuk share ya. Jadi kalau lu masih kerja sendiri, gue saranin lu aktif sehari bisa 10, 20, kalau bisa 50 konten lu share terus gitu ya. Nah jangan lupa lu sertakan email untuk email dan nomor telepon yang bisa dihubungin untuk lu follow up. Nah selanjutnya ketika lu udah lakukan itu semua untuk meningkatkan value transaksi lu sewalah influencer atau sosial selebgram atau juga endorsement. Nah itu untuk tujuannya untuk melipat gandakan dan memberikan kepercayaan kepada pembeli seperti itu guys. Oke, dilanjut. Nah, selanjutnya adalah teman-teman harus tahu ya. Yang pertama adalah buat teman-teman, itu yang pertama adalah tetapkan target ya, tujuan yang jelas. Jadi buat teman-teman tetapkan target dan tujuan yang jelas ya. Target itu harus tepat dan jelas. Nah, selanjutnya adalah lu harus menentukan target audiens yang tepat. Target audiens, terus target market. Nah, marketnya mana? Anak muda, 20 sampai 40 tahun, apa? Umurnya berapa dan targetnya kemana harus jelas. Yang ketiga adalah pilih platform digital yang cocok. Jadi yang cocok sama dagangan lo tuh apa? Market lo tuh di mana biasanya? Ada di TikTok atau di Instagram atau di YouTube. Jadi beberapa tips ini bisa lo pakai dan lo aplikasiin di startup bisnis lo.
atau lu lagi mau memulai belajar digitalisasi, lu bisa langsung aja join ke Telegram gua tadi ya. Ya guys. Jadi gitu guys. Jadi buat teman-teman, ini adalah selanjutnya adalah ini adalah tantangan kompetitor lu ya. Jadi kompetitor lu nih tantangannya sebagai UMKM atau pengusaha menengah ke bawah. Nah, yang pertama lu harus memperhatikan kompetitor gitu ya. Saingan lu tuh dia brandnya bagus apa enggak. Lu perhatikan. Setidaknya kalau lu masih baru, lu coba ikutin aja cara kerjanya kompetitor yang di atas lu. Jadi perhatikan kompetitor lu. Yang kedua adalah customer. Customer itu merubah cara mindset. Ya, customer itu berubah. Nah, maksudnya gimana? Berubah ya. Setiap tahun gue udah ngerasain perubahan mindset seorang pembeli. Jadi dulu zamannya gue jualan properti itu orang lebih suka beli rumah tuh gede-gede gitu ya, satu lantai gede. Tapi sekarang orang lebih suka rumahnya minimalis gitu ya, tapi 2 lantai seperti itu. Jadi atau orang sekarang lebih suka beli apartemen, nah, lebih efisien. Nah, atau kantor, buat kantor sukanya gimana? Gitu. Kantornya di ruko-ruko atau di perkantoran yang tinggi gitu. Nah, jadi market customer itu selalu berubah setiap tahunnya dan lu harus tahu itu. Yang ketiga adalah company. Company itu lu harus mempunyai mental dalam diri lu sendiri dan perusahaan lu. Jadi mental seorang entrepreneur atau seorang pengusaha itu harus berawal dari diri lu sendiri. Ketika lu tahu siapa lu, nah company itu akan berubah sesuai dengan cara lu bekerja. Jadi kayak gitu. Yang paling penting itu dalam perusahaan itu harus company ya. Perusahaan lu yang paling penting adalah gimana caranya lu membagikan tugas di antara marketing, jualan produk dan manajemen. Jadi ada 3 ya. Manajemen, marketing dan produk ya. Kalau lu punya manajemen nggak punya produk, bisa selling nggak bisa juga gitu ya. Lu punya manajemen, punya produk tapi nggak bisa selling nggak bisa juga. Makanya lu harus punya 3 ini ya, manajemen produk sama selling atau duit gitu ya, modal dan segala macam ya. Itu 3 poin itu tadi. Nah, selanjutnya adalah problem guys. Jadi problem itu adalah kebijakan pemerintah. Jadi ada masalah ini sekarang contohnya kebijakan pemerintah dan masalah pandemi. Jadi teman-teman harus tahu kenapa gua memulai bisnis digital. Ya, kenapa gua memulai bisnis digital teman-teman? Itu karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dalam 2 tahun terakhir. Ya, kalau misalnya sekarang lihat ya dari pandemi muncul itu 2 tahun yang lalu sekitar 2019 gitu ya. Lu liatin ketika situasinya rame dibuat work from home gitu ya, PSBB, nanti udah turun PSBB-nya dibuka, nanti rame lagi yang naik COVID-nya di PSBB-in lagi. Kita sebagai pengusaha misalnya orang tuh yang gue pernah orang mengeluh sama gue ya, bang gue nih punya jualan makanan toko di pinggir jalan, ya rame nanti Satpol PP datang gitu kan. Ya memang nggak salah Satpol PP-nya, nggak boleh lu berkumpulan banyak gitu ya. Ya terus gimana bang? Ya lu harus 50%. Kalau biasanya lu 100 orang nampung 100 orang, lu harus bisa 50%. Nah pertanyaannya kalau lu bisa nampung 50%, lu nggak bakalan bisa untung dari mana? Lu bayar karyawan dan lain-lain. Mau nggak mau lu harus merubahnya ke virtual digital. Nah percuma juga lu punya toko di pinggir jalan, orang nggak bisa ke toko lu gitu. Apalagi di pinggir jalan tuh biayanya sewa lebih mahal. Nah, itu kenapa kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah membuat income kita tuh jadi berubah-ubah juga. Jadi teman-teman, kenapa gue memilih platform-platform digital dan gue investasi di platform digital itu karena itu. Nah, yang pertama, yang kedua adalah gue nggak perlu repot ketika gue investasi di salah satu platform digital, gue dapat profit guys. Jadi dapat profit sekitar 400.000 ya ketika gue investasikan 1M, 400.000 guys. Oke, jadi
Kenapa gue investasi di platform digital sekarang? Karena ketika modal gue masuk di platform tersebut, gitu ya, gue dapat imbal balik 400 ribuan lah ya tanpa bekerja. Ya sebulan 12 juta, lumayan 12-13 juta sebulan ya kan, tanpa kerja, tanpa apa-apa. Terus enaknya resikonya di mana? Resikonya itu kalau misalnya gimana bang? Karena platform itu kita tahu itu bakar duit gitu ya. Nah teman-teman nggak perlu khawatir, dan gue nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena gue ketika investasi gue dijaminin suatu aset properti. Jadi ditukar guys, modal gue 1 M ditukar dengan aset 1,2 M. Jadi secara fisik gue udah megang. Sebenarnya modal mah modal udah gue pegang, udah balik modal duluan di depan. Nah, gue hanya menerima profit yang uang gue diputarkan sama mereka. Jadi kasih jaminan uang gue diputerin sama mereka. Dan hasilnya gue dapat profit harian. Nah, untuk cash flow. Jadi sehari 400 sampai 500 ribu per hari. Jadi teman-teman harus tahu tuh kayak gitu. Ya. Dan kalau menurut gue sih sangat aman juga. Ya, jadi buat teman-teman kalau mau coba bisnis di investasi ini minimal 50 juta ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya uang 50 juta bisa investasi di salah satu platform ini. Kalau teman-teman pengen tahu tanya ya, teman-teman bisa langsung aja masuk ke Telegram channel gua, di sini ada guys. Oke guys, ini ya apa namanya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman mau tanya jawab bisa langsung aja ke Telegram channel gua. Telegram channel gua tuh ada di sini nih di TikTok. Teman-teman bisa klik aja langsung masuk ke Telegram channel gua. Nah, di situ bisa ini ya, bisa langsung tanya jawab. Nah, teman-teman bisa kalau misalnya DM pribadi gua, teman-teman bisa langsung ke sini. Ketika udah keklik, tinggal DM pribadi gua di sini guys. Nah, tinggal klik doang. Jadi kayak gitu ya guys. Nah, sebenarnya simpel banget kalau misalnya lu pengen tanya jawab dan dikasih beberapa apa namanya formnya, jadi teman-teman bisa tahu ya. Ini formnya gue nggak sebarin secara umum gitu ya. Kalau teman-teman mau ngelihat formnya bisa langsung kontak ke gue ya. Form profitnya berapanya, table rinciannya bisa DM gue. Jadi kayak gitu. Nah selanjutnya adalah kategori gitu ya. Nah, kategori ini produk yang kita buat masih relevan atau enggak, masih bisa diserap market atau enggak. Produk yang kita buat ini masih bisa diserap, bisa terjual atau enggak. Contoh misalnya, gue dulu jualan properti di atas 2 miliar. Gue nggak mau jualan properti di bawah 2 miliar, cuannya dikit, komisinya dikit. Banyak orang berkira seperti itu, tapi marketnya sekarang udah nggak relevan. Kenapa? Ketika sekarang itu yang paling laris itu justru di bawah 1 M. Misalnya gue kenapa fokus gue ganti yang dulu di atas 2 M, sekarang gue turunin. Orang yang transaksi di atas di bawah 1 M. Jadi gue jual produk-produk yang rumahnya 500 juta, 1 M, dia paling tinggi 1,5 M, kayak gitu guys. Jadi teman-teman harus tahu produk dan kategori ini masih bisa dijual untuk saat ini atau enggak. Yang selanjutnya adalah connectivity gitu ya, merubah bisnis model dan kompetisi gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa merubah cepat model bisnisnya. Contoh misalnya, gue kasih tahu ya, ini produk bisnis griamu.com ya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi di sini ini griamu.com, teman-teman bisa lihat aja, cek sendiri, dan griamu.com di sini. Nah, kenapa gue investasi di salah satu platform digital ini di griamu.com? Di sini ada properti dijual atau disewa. Kalau misalnya kayak di OLX, itu pasang iklan di sini guys. Nah, selanjutnya adalah properti hot deal. Nah, properti hot deal itu apa gitu ya? Properti hot deal itu properti yang sudah dipilah dari semua aplikasi dari sini, terus yang murah-murah dipilah-pilah guys. Yang harga-harga yang murah dibawa ke pasar di sini. Jadi secara algoritma sistem ini memilah harga yang paling murah, kita taruh sini. Nah, ini properti baru. Ini nggak terlalu ya, ini masih belum ya. Ini sistemnya masih beta guys. Buat teman-teman ini sistemnya masih beta. Jadi lagi dalam tahap pengembangan. Tapi yang paling di sini juga ada konsultasi properti. Jadi teman-teman mau konsultasi bisa kirim emailnya lewat di sini guys. Selanjutnya adalah kalkulator properti. Di sinilah produk utama kita di kalkulator properti. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, di sini guys ya, ini udah masuk. Ya.
Di sini teman-teman ada dua pilihan, hitung properti atau kalkulator KPR. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pengajuan KPR ke bank, harap-harap dihitung dulu nih nilai yang aman buat teman-teman tuh berapa di sini guys ya. Jadi harus tahu. Selanjutnya adalah di contoh ya, gua kasih contoh ya. Ini 500 juta contoh, 500 juta. Ini DP uang muka 100 juta ya. Anggap aja 100 juta. Terus jangka waktu berapa? Kalau gue sih memilih jangka waktunya 25 tahun, guys. Nah, 25 tahun. Terus bunganya ya kurang lebih sekarang ikut bunga ya. Nah, kita ambil 8,2%. Nah, ini floating ya, nanti tanya batas atasnya. Nah, maksudnya gimana? Teman-teman wajib tanya batas atas sama marketingnya. Misalnya contoh sekarang 8,25%, nanti ketika tahun ketiga berapa? Misalnya jadi 12%. Nah, teman-teman harus tahu ya batas atas. Nah, ini keluar guys, cicilan 4 juta. Nah, kalau misalnya cicilan 4 juta, berarti lo harus punya gaji atau income di atas 10 juta sampai 15 juta. Itu baru safety dan bisa di ACC sama bank. Jadi lo harus ada simulasi KPR. Di sini ada hitung properti, kurang lebih hampir sama, simulasi juga. Nah, itu info detail, ini cara-caranya ada di sini guys. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Ini teman-teman bisa cek ya, info detailnya ada di sini. Nah, jadi teman-teman ada cara-caranya ya, cara menggunakan kalkulator appraisal gitu ya. Salah satu metode dibandingkan. Nah, ini teman-teman bisa pelajari ya, tentukan dan lain-lain. Jadi semuanya sudah lengkap guys. Jadi kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman itu yang harus diperhatikan karena gue sudah beralih bisnis gue semuanya ke arah digitalisasi. Kenapa? Karena ya kebijakan pemerintah lagi, terus karena kompetinya juga harus digital, customernya juga sekarang cara pandangnya itu lebih ke arah digital, kompetitor semuanya banyak di digital, ya kita mau nggak mau harus ke digital. Dan digital yang paling efektif itu biasanya pakai TikTok guys, lebih gampang, lebih mudah, dan lebih murah secara efisiensinya. Nah, terus bagaimana solusinya nih buat teman-teman nih? Solusinya gimana? Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, ketika ada permasalahan dan tantangan di dunia bisnis digital, solusinya bagaimana? Ini gue akan kasih tahu beberapa tips buat teman-teman. Nah, solusinya adalah fokus sama algoritma lokal di TikTok nih, kalau misalnya lu pakai TikTok. Durasi 8 sampai 15 detik. Jadi kalau teman-teman mau buat konten itu 8 sampai 15 detik aja untuk menjelaskan produk, ya. Sisanya lu bisa giring yang agak banyak, lu giring ke Telegram. Di situ lu akan buat video lewat YouTube. Dari YouTube itu lu kirim nih kayak gue ya. Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi video YouTube gue yang ada di sini di YouTube. Ya, teman-teman bisa klik YouTube gue tuh, gue selalu oper ke Telegram. Jadi edukasi gue tentang produk-produk kayak gini sekarang itu gue share di Telegram. Teman-teman bisa cek aja langsung di Miliarder Boy ya. Semuanya Miliarder Boy kalau ada di profil TikTok gua. Kalau mau cari Instagram sama YouTube. Oke, gua kasih tahu deh Instagram gue yang mana. Oke guys, jadi apa namanya, ini teman-teman bisa cek aja langsung di Miliarder Boy ini ya, Instagram gua. Ya, semuanya ada nih. Di sini gue sertakan Telegram channel. Nah, ini coba teman-teman lihat ya. Ini siapa gua, terus ini perusahaan gua, ini bisnis yang gua lagi gelutin. Selanjutnya peluangnya apa saat pandemi. Nah, ini tinggal klik gitu. Jadi digiring semuanya ke Telegram channel. Selanjutnya YouTube ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Jadi YouTube channel gua aku tuh sekitar 1.780.000 ya, 1.780 ya, dari subscriber ya. Jadi teman-teman konten-konten yang agak berat itu selalu gue tampilin di YouTube channelnya gue di sini guys. Jadi kayak gitu. Oke, jadi konsep dasarnya sih sebenarnya seperti itu gitu ya guys. Ntar gue hapus dulu ininya nih. Jadi sebenarnya konsep dasar gue tuh seperti itu. Nah, fokus algoritma lokal dan di TikTok yang ada di TikTok dengan durasi 8 sampai 15 detik ya tadi ya. Terus anggaran juga dimulai dari platform secukupnya. Kalau misalnya lo memulai dari gratis juga bisa di TikTok.
Instagram. Kalau bisa gratis dulu ya. Terus lu juga harus budgetin nih ketika iklannya nanti. Nah, fokus kepada satu platform. Terus anggaran lebih maksimal. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus sama banyak platform ya. Kalau misalnya mau promosi, lu fokus ke satu platform, misalnya TikTok atau Instagram atau apa. Ya udah kalau misalnya TikTok, Instagram atau YouTube, udah fokus satu. Karena biar nggak bingung market tuh. Nah, biasanya kan masing-masing itu algoritmanya berbeda-beda. Jadi lu harus juga pelajari algoritma setiap platform. Nah, yang kedua adalah tips bisnis digital. Jadi teman-teman harus tahu nih tips-tips bisnis digital. Kita harus open mindset untuk perkembangan dunia. Jadi buat teman-teman harus biasakan open mindset ya. Jadi sekarang udah ke digital, teman-teman harus oh iya rek, kita harus mau nggak mau ke digital. Walaupun di masa lalu mungkin kita sukses pakai cara yang lama. Nah kemarin gue barusan meeting sama beberapa tim yang udah dari dulu sukses dan sekarang turun gunung lagi karena di bisnis yang lama mungkin dia sukses gitu dengan cara yang lama. Tapi sekarang pandemi guys, konsepnya pandemi dan aturannya berbeda, cara kerjanya juga berbeda, cara pikiran market juga berbeda, cara orang berpikir juga berbeda. Dia sampai turun gunung guys, jadi dari gajah-gajah, kakap-kakap turun gunung, bisnis di bawah lagi. Itu disebabkan karena mereka tidak bisa bermain ke digitalisasi. Cara jualannya juga tidak bisa digitalisasi. Jadi teman-teman harus open mindset untuk perkembangan dunia. Nah, selanjutnya adalah penting sekali untuk adopsi konsep bisnis digital yang booming. Ya, jadi teman-teman harus tahu nih yang lagi viral nih sekarang apa gitu ya. Teman-teman bisa baca di Twitter, di Kompas atau yang sekarang lagi viral. Nah, lu pakai tuh kode-kode yang viral itu, konsep-konsep viral dan lu giring orang ke bisnis lo. Jadi kayak gitu. Jadi konsep yang viral terus lu alihkan lagi ke brand yang lu pengen capai. Jadi pakai file-file yang viral untuk collab ke konten-konten lu. Selanjutnya adalah kita harus keep learning dan perbanyak belajar alokasi waktu dan budget. Nah, kalau budget sendiri ini untuk membangun brand dan sales gitu ya. Lu harus perbanyak belajar alokasikan waktu dan budget gitu. Jadi buat teman-teman harus belajar alokasikan waktu nih dan budget. Jadi gimana caranya untuk membangun brand? Jadi teman-teman jangan salah, gue ketika brand Milliarder Boy yang ini ya, jadi teman-teman harus tahu. Jadi kayak gini guys. Jadi teman-teman harus tahu ya, ketika Milliarder Boy ini brandnya cukup mahal sekarang, karena gue membangun dari 3 tahun yang lalu kurang lebih ya. Jadi kayak gitu. Nah selanjutnya adalah konsisten. Yang terakhir adalah konsisten. Value sesuai dengan audiens, sesuai dengan produk. Jadi teman-teman harus tahu nih, consistent value sesuai dengan audiens, dan juga sesuai dengan produk. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang kemarin gua meeting di TikTok ya, TikTok Management. Nah, Bang, gimana sih tips buat pasang iklan low budget gitu ya? Kalau misalnya lu pasang iklan low budget, sesuaikan dengan audiensnya. Audiensnya apa nih? Lu mau endorse siapa, dia audiensnya apa gitu ya. Biar biasa ngomongin apa, bisnis, lifestyle atau apa. Cocok nggak sama produk lu? Terus kalau bisa tes dengan yang produk apa, jangan sampai boncos gitu ya. Jadi kalau misalnya lu pasang iklan atau lu bayar orang, lu tes yang kecil-kecil dulu. Bagus mana nih? Ketika udah berhasil baru di situ digedein gitu ya. Terus ada pertanyaan kedua, Bang, strategi selalu siap merubah ya. Strategi ini selalu siap merubahnya karena kebijakan dan pemerintah berubah-ubah. Gimana caranya mengcover kerugian aset sebelumnya? Maksudnya kayak gini guys. Strategi gua, ya itu selalu siap, gua harus rubah-rubah setiap waktu. Kalau misalnya dengan strategi A dan tidak berhasil, ya gua harus merubah gitu guys. Ya, gua harus merubah misalnya dari strategi A nggak berhasil, gue harus rubah cepat. Nah karena kebijakan pemerintah tuh berubah-ubah juga. Sekarang lu juga harus paham dengan politik. Politik ini pemerintah lagi memberikan kebijakan apa. Oh pakai nih kesempatan itu untuk meningkatkan dan colong start daripada bisnis-bisnis lain. Nah, kebanyakan orang tidak bisa sukses itu karena tidak tahu aturan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Jadi lu juga harus support pemerintah yang ada di Indonesia. Mereka memberikan kebijakan supaya
ada beberapa kebijakan mereka tuh sebenarnya ada planningnya juga. Jadi lu harus ikutin nih kebijakan mereka. Nah, yang terakhir adalah target audiens kepada siapa yang ingin kita sampaikan. Jadi teman-teman punya produknya apa? Kalau gua misalnya properti, audiensnya harus umur di atas 30 tahun. Karena kalau di bawah 30 tahun nggak ada orang mau investasi properti. Itu yang pertama. Karena terus yang kedua produk retail, produk agent. Biasanya agent itu mana 20 sampai 30 tahun. Jadi gua sesuaikan dengan audiens, guys. Dan selanjutnya adalah kita harus memakai cara baru di dalam bisnis, selalu memakai inovasi. Jadi teman-teman pakai brand-brand atau desain-desain yang kalau menurut gue tuh lu harus belajar desain mulai sekarang. Cara desainnya tuh gampang banget, lu tinggal ke sini ya, Canva aja nih guys. Gue pakai ini guys. Oke guys, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini guys. Ini gue kasih ini. Nah, ini gue biasa pakai Canva ya. Teman-teman bisa cek aja canva.com untuk desain. Nah, desain gue tuh kayak gimana? Bagus nggak? Nah, lu lihat misalnya di sini juga di apa namanya kan gue pakai OBS ya. Di YouTube juga ini pakai desain gue semua guys. Keren kan? Nah, misalnya teman-teman bisa lihat ya. Ini gue pakai desain. Contoh misalnya, kenapa lu harus pakai desain yang bagus supaya orang tuh melihatnya lebih enak gitu ya. Ini beberapa desain yang gue udah buat gitu. Gue buat sendiri. Lu coba belajar tentang desain. Nah, kenapa kita memerlukan inovasi, ya teman-teman ya? Kenapa kita memerlukan inovasi? Karena gue sadar banget orang-orang ini sekarang ini dimanjakan dengan desain-desain yang enak gitu. Contoh misalnya Gojek. Itu kalau pakai platform Gojek atau platform Tokopedia tuh rasanya lihatnya tuh enak gitu ya. Mata ini nggak sakit gitu ya, nggak kaku gitu ya. Nah itu kenapa gue menyarankan buat teman-teman coba jangan asal buat desain untuk bisnis lu. Kalau misalnya lu masih nggak tahu caranya, lu bisa konsultasi sama gue, nanti gue bisa bantu juga teman-teman ya. Yang terakhir nih, yang terakhir lu harus lihat ya, harus tahu mencari partner yang tepat untuk menambah inovasi terbaru. Jadi ketika teman-teman memilih tim itu paling penting. Dia itu mindsetnya itu inovasi enggak, atau dia mindsetnya itu digital enggak. Nah, misalnya teman-teman umurnya 40 tahun, 50 tahun pengusaha gitu ya. Tapi teman-teman nggak tahu cara digitalisasi. Lu mungkin rekrut tim digitalisasi. Orang-orang yang generasi Z di mana dia sukanya ide-ide tuh digital-digital, dia lebih banyak ide-ide. Jadi oke, kayak gitu aja dari gua buat teman-teman. Kalau misalnya ada informasi dan tanya jawab, teman-teman bisa langsung aja ke Telegram channel gua, ke YouTube channel gua, ke Instagram channel gua, atau ke TikTok channel gua. Ya.